Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 224B01 dengan Prodi Administrasi Bisnis akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Automated Filing System untuk memenuhi UAS Project Automated Filing System. Dan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Kartika Putri Nataya, dan teman saya. Saya Bina Saya Seni Santi. Oke, dan kita akan masuk ke bab 1, yaitu penginstalan aplikasi. Yang pertama, bab 1, saya akan menjelaskan tentang penginstalan elektronik kearsipan. Nah, langkah pertama yaitu siapkan software aplikasinya terlebih dahulu dan simpan di bagian D. Apabila tidak ada D, maka bisa menyimpannya di C untuk menjaga keamanan file, lalu klik Run As. Nah, kalau menurut saya lebih baik kalian itu menyimpannya di C ya, agar lebih aman. Dan kemudian lalu akan keluar tampilan seperti ini. Nah, kemudian klik Next. Setelah klik Next, akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik Next lagi, kemudian Next. Nah, setelah klik Next, lalu akan muncul tampilan yang seperti ini, maka di sini kita akan mengubah username-nya menjadi nama kita, dan organisasinya itu dengan nama perusahaannya. Nah, di sini saya contohkan dengan Universitas Bina Sarana Informatika ya. Setelah itu, kemudian klik Next, lalu klik Next lagi. Nah, kemudian akan tampil tampilan yang seperti ini. Nah, di tampilan yang seperti ini, kalian klik Change. Nah, gunanya untuk menyimpan datanya. Nah, data foldernya. Nah, lalu di C kita buat folder baru. Tapi folder barunya itu di filing system ya, di folder filing system yang di C. Nah, apabila user information dirasa sudah benar, maka klik Next. Dan penginstalan pun berhasil. Nah, setelah diinstal, maka ada tampilan yang seperti ini ya. Nah, lalu kemudian kita klik. Nah, setelah diklik, maka akan muncul seperti ini. Nah, yang itu tadi aplikasinya, setelah aplikasinya diklik, maka keluar tampilan seperti ini ya. Selanjutnya kita ubah informasi aplikasi. Nah, pertama kita klik info dulu. Nah, setelah klik info, itu akan keluar tampilan yang seperti ini ya. Lalu kita ubah dengan perusahaan kita sendiri. Nah, setelah diubah, maka jika data-datanya sudah benar, maka klik tutup. Nah, kita masuk ke bab 2 ya, pembuatan informasi utama. Nah, di bab 2, sebelum masuk dalam proses pengeditan atau update data, maka yang dilakukan adalah 1. Klik tombol info yang terdapat pada sisi kanan atas tampilan muka aplikasi. Nah,
Setelah mengklik info, kemudian klik panah ke bawah. Yang ini ya, klik panah ke bawah. Nah, di situ kita akan mengubah password-nya ya. Belum mengubah password, tapi kita masuknya itu menggunakan ID pengguna dan password. Nah, untuk pemula yang seperti kita, itu ID penggunanya user dan passwordnya juga user. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul tampilan yang seperti ini ya. Untuk mengubah, menambah judul subjek, beri tanda cek subjek yang bersangkutan. Kemudian klik tombol ubah yang terdapat di bawah tampilan. Pilih option tombol subjek, tulis judul baru pada label tombol subjek. Pilih ubah dan klik simpan. Nah, yang ini ya. Nih. Dan kemudian pertama kita merubah tombol subjek dengan profil perusahaannya. Selanjutnya yang akan dimasukkan yaitu data struktur organisasi, visi, perubahan misi perusahaan, kegiatan usaha, dan kontak us. Kantor cabang juga ya. Lakukan hal yang sama untuk berubah semua tombol subjek 7. Nah, jika telah diubah, maka hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk mengubah isi informasi, pilih tombol subjek yang akan diedit pada menu option, kemudian pilih ubah isi info. Nih, yang di sini ya, ubah isi info. Selanjutnya, akan aktif program pengolah kata Microsoft Word 2007. Tampil pada latar belakang, minimalkan tampilan aplikasi AMD agar Microsoft Word 2021 tampil ke depan. Yang telah memiliki nama file sendiri, lakukan pengetikan perubahan isi informasi pada Microsoft Word tersebut. Setelah selesai, simpan dan tutup aplikasi tersebut. Untuk melihat hasil perubahan atau penambahan informasi yang baru, maksimalkan kembali tampilan aplikasi AMD-nya. AMD itu Automate. Nah, kemudian tekan tombol sesuai dengan subjek yang baru diubah. Seperti ini. Selanjutnya, klik struktur organisasi. Lalu kita ubah, dan ubah juga di Microsoft-nya ya. Begitu juga misi perusahaan, kegiatan perusahaan, kantor cabang, dan kontak us juga. Nah, setelah selesai, maka klik tutup, simpan dulu, lalu klik tutup. Selanjutnya kita lihat hasil pengisian informasinya itu ya. Nah, setelah kita ubah, maka tampilan yang di aplikasinya itu seperti ini ya. Nah, ini juga struktur organisasinya juga akan tampil seperti ini, visi perusahaan, misi perusahaan, kegiatan usaha, kantor cabang, dan kontak us. Nah, kemudian untuk bab 3 akan dijelaskan dengan teman saya, Miranda Jasmine. Bab 3 dengan judul pencarian dan klasifikasi arsip. Rapor pencarian dan klasifikasi arsip yang terdapat pada menu info untuk melihat informasi atau data mengenai suatu subjek tertentu. Klik salah satu tombol subjek sesuai dengan subjek yang akan dilihat. Selanjutnya, informasi mengenai subjek yang bersangkutan akan tampil pada bidang penayangan yang terdapat sebelah kanan tampilan. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu membuka menu informasi utama pada tombol info yang ada di pojok kiri. Lalu
Lalu selanjutnya, masukkan kata kunci pada kolom pencarian yang telah tersedia. Hasil pencarian dapat dilihat pada contoh di bawah ini dengan memberi tanda untuk setiap kata kunci yang ditemukan. Untuk melihat temuan kata kunci selanjutnya, klik kembali tombol cari seperti di bawah itu. Jika sudah selesai mencari pencarian kata, maka tutup form itu dan kembali pada menu semula. Nah, untuk melakukan pengaturan klasifikasi arsip dan password, kita harus membuka halaman utama pengelolaan arsip. Klik tombol arsip yang terdapat pada sisi kanan dan tampilan buka aplikasi. Untuk melakukan pengaturan klasifikasi arsip dan password, kita harus membuka halaman utama pengelolaan arsip, yaitu dengan cara klik tombol arsip yang terdapat pada sisi kanan atas tampilan buka aplikasi, kemudian arahkan mouse ke identitas perusahaan yang ada di pojok kiri atas, lalu selanjutnya akan muncul tampilan berikut. Ada pilihan yaitu klasifikasi arsip yang dipilih. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah itu, yaitu tentang formulir pembuatan klasifikasi. Di dalam formulir pembuatan klasifikasi terdapat beberapa macam kolom, diantaranya yaitu ada kode yang diisi dengan kode klasifikasi arsip, ada kolom indeks atau kata tujuan untuk memudahkan pembuatan judul berkas, lalu ada kolom uraian dari indeks surat tersebut, dan juga retensi periode waktu lamanya arsip disimpan dalam status aktif dan inaktif, serta penentuan nasib akhirnya apakah musnah atau diserahkan ke lembaga kearsipan statis. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu tambahkan data klasifikasi arsip dengan tabel seperti berikut. Dan ini adalah langkah-langkah untuk memasukkannya satu persatu yang ada di dalam kolom, mulai dari data 000, lalu data dengan nomor 001, data dengan nomor 002, data dengan nomor 003, data dengan nomor 004, data dengan nomor 005. Jika sudah selesai, maka selanjutnya klik Selanjutnya untuk menjaga kerahasiaan dari suatu perusahaan, kita perlu mengganti username dan juga password. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu arahkan kursor pada identitas perusahaan yang ada pada pojok kiri atas. Klik pilihan password. Maka akan tampil tampilan seperti berikut. Ada ID pengguna, terus ada password, lalu di bawahnya ada password yang baru yang akan kita sudah, maka klik tutup. Berikutnya adalah bab 4 mengenai prosedur kearsipan surat masuk. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi arsip, kemudian klik arsip, dan masukkan username serta password, lalu klik OK. Setelah muncul tampilan seperti berikut, pilih menu surat masuk. Sebelum itu, kita perlu membuat suratnya di dalam Microsoft Word, kemudian simpan file tersebut dalam bentuk PDF. File PDF tersebut disimpan di dalam kopi digital, lalu di dalam penyimpanan surat masuk dalam bentuk PDF ini kita simpan di dalam kopi digital. Oke. Setelah itu masukkan data yang tersedia sesuai dengan data yang ada dalam surat masuk, lalu klik simpan.
Untuk mengisi kolom copy digital, yaitu dengan membuka tanda titik 3, lalu akan masuk ke penyimpanan dan klik file yang tadi ketik, atau scan lalu klik OK. Untuk surat masuk yang kedua, caranya sama dengan surat masuk pertama. Dan berikut ini adalah hasil dari surat masuk kedua, surat masuk ketiga, surat masuk keempat, dan terakhir surat masuk kelima. Untuk bab Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Yanti. Selanjutnya bab 5, yaitu prosedur surat keluar. Surat keluar yaitu perusahaan kita membuat surat atau mengirim surat untuk perusahaan lain. Langkah pertama yaitu harus dilakukan menyiapkan arsip surat terlebih dahulu untuk dalam aplikasinya ini bisa dalam bentuk scan atau PDF. Kemudian simpan file masing-masing dalam file aplikasi arsip. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke aplikasi arsip, kemudian pilih arsip dan masukkan serta passwordnya. Selanjutnya klik surat keluar. Maka akan tampil tampilan seperti di bawah ini. Kemudian data yang tersedia sesuai dengan data yang ada dalam surat keluar, lalu klik simpan untuk mengisi kolom copy digital, yaitu dengan membuka tanda titik 3, lalu akan masuk ke penyimpanan file yang tadi atau scan lalu klik OK. Ini surat keluar yang pertama, surat keluar yang kedua, surat keluar yang ketiga, surat keluar yang keempat, dan surat keluar yang selanjutnya klik surat keluar. Maka akan tampil tampilan seperti di bawah ini. Kemudian data yang tersedia sesuai dengan data yang ada dalam surat keluar, lalu klik simpan untuk mengisi kolom copy digital, yaitu dengan membuka tanda titik 3, lalu akan masuk ke penyimpanan file yang tadi atau scan lalu klik OK. Ini surat keluar yang pertama, surat keluar yang kedua, surat keluar yang ketiga, surat keluar yang keempat, dan surat keluar. Selanjutnya bab 6, yaitu prosedur catatan naskah. Catatan naskah lainnya adalah tab yang memunculkan menu untuk mencatat arsip selain dari surat-surat yang diterima atau dikirim. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu klik arsip dan masukkan beserta passwordnya. Kemudian klik OK. Selanjutnya akan muncul seperti tampilan di bawah ini dan klik ke langkah lainnya. Maka akan tampil tampilan seperti gambar di bawah ini. Dalam pengisian data dalam naskah lainnya, di dalamnya terdapat kolom jenis naskah. Kolom ini berfungsi untuk meletakkan laporan dan lain-lain. Kita bisa mengklik tanda drop down. Selanjutnya pilihlah yang sesuai. Apabila dalam drop down tidak terdapat pilihan, maka menambahkan pilihan bisa dengan menggunakan icon plus dengan letak sebelah drop down. Maka akan tampil seperti tampilan di bawah ini. Selanjutnya masukkan jenis naskah yang sudah tersedia. Kemudian masukkan kode satu persatu. Yang pertama ada kode 1 dan klik simpan.
Lalu ada Lalu ada kode kode kedua, dan kemudian klik simpan. yang selanjutnya ada kode Selanjutnya ada kode ketiga, masukkan uraian, uraian, laporan, laporan, kemudian kemudian klik simpan. Selanjutnya Selanjutnya masukkan kode masukkan kode 4, uraian uraian faktur, faktur, dan klik dan simpan. klik simpan. Masukkan Masukkan kode kode 5, uraian uraian kwitansi, kwitansi, kemudian kemudian klik simpan. jika sudah Jika selesai sudah selesai memasukkan memasukkan jenis naskah, naskah, maka maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan semua data yang ada dalam naskah lainnya dan memasukkan data hasil scan atau ketik naskah di dokumen kopi digital dalam bentuk PDF dan dan klik pilih. jika sudah Jika sudah memasukkan memasukkan datanya datanya dan dan klik klik simpan, simpan, jangan lupa untuk pastikan data yang sudah sudah benar. benar. Selanjutnya yaitu masukkan naskah yang kedua, Scan scan terlebih dahulu naskah dan simpan dalam bentuk PDF. Selanjutnya masukkan Masukkan datanya datanya sesuai dengan sesuai data dengan data yang ada dalam naskah. Ketik data sudah terisi semua langkah selanjutnya yaitu menyimpan dengan klik menu simpan dari gambar. Langkah Pertama yang harus dilakukan yaitu arsip klik dan arsip dan masukkan masukkan beserta beserta passwordnya. passwordnya. Dan Kemudian klik OK. selanjutnya Akan muncul seperti tampilan di bawah Dan ini dan klik ke naskah lainnya. Maka akan tampil tampilan seperti gambar di bawah ini. dalam Dalam pengisian pengisian data data dalam naskah lainnya di dalamnya terdapat kolom kolom jenis naskah. Kolom ini Kolom ini berfungsi untuk meletakkan laporan laporan dan lain-lain. Kita bisa Kita bisa mengklik mengklik tanda tanda drop down. selanjutnya Pilihlah yang yang sesuai. sesuai. Apabila dalam drop down tidak tidak terdapat terdapat pilihan, untuk maka untuk menambahkan pilihan bisa dengan bisa menggunakan menggunakan icon plus klik dengan letak letak di sebelah drop down. maka Maka tampil tampil seperti seperti tampilan di bawah ini. selanjutnya Selanjutnya masukkan jenis naskah yang naskah yang sudah tersedia. kemudian Masukkan masukkan kode satu persatu. Yang pertama ada kode kode 1 1 dan dan klik simpan. lalu ada Lalu kode ada kode kedua, dan kemudian klik simpan. yang selanjutnya Selanjutnya ada kode ketiga, masukkan uraian, uraian, laporan, laporan, kemudian kemudian klik simpan. selanjutnya masukkan kode 4, uraian faktur, dan dan klik simpan. masukkan kode 5, uraian kwitansi, kemudian klik simpan. jika sudah Jika selesai selesai memasukkan jenis naskah, naskah, maka maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan semua data yang ada dalam naskah lainnya dan memasukkan data hasil scan atau ketik naskah di dokumen kopi digital dalam bentuk PDF dan klik pilih. jika sudah Jika memasukkan memasukkan datanya datanya dan dan simpan, klik jangan simpan, jangan lupa untuk pastikan data yang sudah benar. Selanjutnya yaitu masukkan naskah yang kedua, scan scan terlebih dahulu naskah dan simpan dalam bentuk PDF. Selanjutnya masukkan datanya sesuai dengan data yang ada dalam naskah. Ketik data sudah terisi semua langkah selanjutnya yaitu menyimpan dengan klik menu simpan dari gambar. Selanjutnya yaitu bab 7 prosedur pemberkasan. Menu pemberkasan digunakan untuk memberkaskan arsip-arsip yang telah dicatat
Untuk melakukannya mesti sama di menu arsip. Pertama yaitu kita pilih tab pemberkasan, kemudian klik salah satu surat yang akan diberkaskan, kemudian klik yes. Lalu klik buat berkas baru, kemudian klik kelas. Pemilihan kelas ini digunakan untuk menjeniskan surat. Klik salah satu pilihan sesuai dengan surat yang akan diberkaskan. Kemudian klik pilih. Yang kelima yaitu kemudian isi kolom pilih, lokasi simpan, sesuai dengan di mana kita mau menyimpan file aslinya dan klik simpan data. Yang selanjutnya yaitu kemudian klik tutup. Selanjutnya, kemudian klik pilih berkas untuk melihat hasil pemberkasannya, pilih surat yang mana saja, dan klik yes untuk pemberkasan. Kemudian, klik lihat berkas, hasil pemberkasan arsip. Kemudian, lakukan hal yang sama terhadap arsip-arsip yang lainnya. Ketika surat telah diberkaskan, maka di kolom berkasan hasilnya akan kosong. Untuk melihat hasil pemberkasan, bisa dicek di menu laporan, lalu klik daftar berkas dan klik cetak. Ini dia tampilannya daftar berkas. Yang selanjutnya yaitu bab 8, prosedur pencarian dan pemberkasan ulang. Pertama yaitu, langkah pertama yang dilakukan yaitu memilih tab arsip dan masukkan user beserta passwordnya. Yang kedua yaitu pilih menu daftar arsip. Selanjutnya akan muncul tampilan pencarian data arsip. Sebelum melakukan pencarian, terdapat dua pilihan, apakah akan mencari arsip atau akan mencari berkas. Untuk memilih tandai tanda cek yang terdapat di bawah kolom seperti pencarian dan beri tanda cek untuk memilih pencarian. Misalnya, memilih untuk pencarian arsip, ketik kata penawaran kerjasama dan klik cari, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Yang kelima yaitu, untuk melihat informasi rinci dari arsip hasil pencarian, klik tombol lihat detail, selanjutnya akan muncul tampilan berikut, dan klik copy digital untuk melihat data file asli atau hasil scan untuk melihat lebih jelas. Yang selanjutnya yaitu pemberkasan ulang. Untuk melihat isi berkas dari arsip yang bersangkutan, klik tombol lihat berkas, selanjutnya muncul tampilan daftar arsip. Misalnya kita mau melihat berkas keuangan. Kedua, untuk melihat isi berkas, maka klik lihat isi berkas, maka akan tampil tampilan seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu bab 9, prosedur peminjaman atau pengembalian arsip. Pertama, peminjaman berkas. Terhadap arsip atau berkas hasil pencarian, dapat dilakukan proses peminjaman atau pengambilan arsip atau berkas yang dipinjam. Untuk melakukan peminjaman, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah, pertama, pilih menu arsip, masukkan user beserta passwordnya, kemudian pilih menu data arsip. Pada hasil pencarian, pilih berkas atau arsip yang ingin dipinjam atau dikembalikan. Contoh, klik kwitansi pada arsip, lalu klik pinjam. Klik pinjam, ini dia tampilannya. Kemudian, jika arsip atau berkas yang bersangkutan tersedia atau dapat dipinjam, akan muncul tampilan peminjam berkas. Selanjutnya, isikan informasi nama peminjam dan keterangan jika ada pada kolom yang telah disediakan. Nama peminjam wajib diisikan. Selanjutnya, klik tombol pinjam, diikuti tombol tutup. Jika tidak, jadi melakukan peminjaman, klik tombol tutup saja, seperti tampilan di bawah ini. Kemudian, jika diklik tombol pinjam, maka akan tampil tanggal peminjam, kemudian klik tombol tutup. Yang selanjutnya yaitu pengembalian berkas arsip. Apabila berkas atau arsip yang sudah dipinjam sudah dikembalikan, maka cari arsip atau berkas tersebut di pencarian data arsip dan pilih tombol pinjam atau kembali.
Jika arsip bersangkutan dalam status sedang dipinjam, maka yang akan muncul jika diklik tombol pinjam atau kembali adalah tampilan seperti di bawah ini. Jika sudah tampil, maka klik tombol kembali dan klik tombol tutup. Selanjutnya yaitu bab 10 pembuatan laporan. Untuk membuat laporan, klik tab laporan di menu arsip. Selanjutnya akan tampil menu seperti berikut. Tentukan jenis laporan yang akan dicetak. Adapun yang dicetak yaitu sebagai berikut. Pertama, ada daftar surat masuk, daftar surat keluar, daftar naskah dinas lainnya, daftar berkas yang dipinjam, ada daftar riwayat peminjaman, selanjutnya ada daftar arsip aktif, yang selanjutnya ada daftar arsip inaktif, selanjutnya daftar arsip usul musnah, ada daftar arsip usul serah, ada daftar klasifikasi arsip, kemudian daftar berkas dan jadwal retensi arsip atau JRA. Terdapat dua pilihan media pencetak yaitu cetak ke layar dan cetak ke printer. Setelah jenis laporan dan media cetak ditetapkan, klik tombol cetak. Selanjutnya akan muncul tampilan hasil cetak seperti contoh di bawah ini. Untuk mencetak laporan tersebut, klik ikon seperti gambar ini yang terdapat dalam tampilan print preview. Sedangkan untuk keluar dari tampilan laporan, klik tombol seperti ikon ini dan tampilan print pun jangan ditutup dengan mengklik tanda silang yang terdapat di sudut kanan atas tampilan tersebut. Ini dia laporan daftar surat masuk, ada daftar surat keluar, kemudian ada daftar naskah dinas lainnya, selanjutnya ada daftar riwayat peminjaman arsip, yang kelima ada daftar arsip aktif, yang keenam ada daftar klasifikasi arsip, yang ketujuh ada daftar berkas, yang kedelapan ada jadwal retensi arsip. Sekian penjelasan dari kami.